Sebagai pelaku sejarah transformasi Askes jadi BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak sih Pak Taufik gambarin chaos-nya dulu tuh gimana sih Pak? Kira-kira Karena gambarannya? yang pelayanan kesehatannya pada saat itu didominasi oleh sistem pembiayaan atau sistem pelayanan yang tidak terstruktur. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang tidak underutilized. Salah satu pertimbangan masyarakat yang kelas pendidikannya tinggi dan pendapatannya lebih tinggi itu adalah akreditasi loh. Ada tujuan yang lebih tinggi itu, ada tujuan yang lebih jauh lagi dari akreditasi ini, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan gitu. Mbak Zida, ini menarik banget sih. Kenapa? Karena makanya bertalian gitu ya, kayak sekali 3 uang penerapan enforcement untuk adanya RME. Basicnya RME lah ya, kita rekam medis dengan elektronik, dengan adanya akreditasi gitu. Karena Halo Sobat Medeva semuanya, kembali lagi di podcast Medeva Chit Chat. Ini kita bertiga lagi nih ya. Ada saya Hansa, kemudian di sini ada juga Pak Taufik dan Mbak Sida. Halo Pak Taufik, Mbak Sida. Halo juga Mbak Hansa, pagi Mbak. Pagi, kita di sini masih pagi ya, tapi kita menyapanya pagi, siang, sore, dan malam. Karena kan kita nggak tahu ya dengerinnya kapan aja ya. Oke. Nah, jadi setelah di episode 1 kemarin kita kan udah bahas tentang keriuhan gitu ya, worowiri, bahasa aja worowiri gitu ya, worowiri seputar akreditasi klinik. Gimana sih klinik itu menghadapi keriuhan, persiapannya itu seperti apa gitu kan. Kita udah bahas seputar itu. Sekarang kita akan lanjutin bahasannya lagi yang lebih seru, tentang gimana sih penerapan sistem manajemen mutu sebetulnya yang efektif. Sama gimana sistem manajemen mutu itu pada akhirnya bisa membantu klinik untuk mencapai goal utamanya sebetulnya, untuk mempertahankan status akreditasi. Karena kalau dari yang Pak Taufik bilang di episode 1 sebelumnya itu yang paling krusial, yang paling susah vitalnya itu justru 3 bulan pertama setelah dapat sertifikat, betul ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Nah itu, jadi sehingga klinik itu seharusnya bisa fokus untuk transformasi dari klinik yang istilah anak zaman sekarang tuh B aja yang biasa yang belum akreditasi, menjadi klinik yang bisa memberikan kualitas layanan dan mutu terbaik untuk pasiennya. Tentunya bisa menjadi klinik yang dipilih dan menjadi pilihan utama dan pertamanya para pasien, kayak gitu. Nah, ini menarik gitu. Kenapa? Karena awal-awalnya kalau kita melihat sebelumnya gitu kan, dari zaman 2011 berarti ya, transformasi gitu ya, dengan ada UU BPJS Kesehatan gitu, dengan dikeluarkan UU BPJS Kesehatan di tahun 2011, kemudian di 2014 itu kan JKN mulai terimplementasi gitu. Dan kalau kita mau mengkerucutkan itu ada 2 tantangan besar kan ya, ini pasti Pak Taufik tahu karena pelaku juga. Jadi kan awalnya itu perubahan payment system atau sistem pembiayaan atau sistem pembayaran gitu kan. Dan sama yang kedua tuh sulitnya mencari provider yang benar-benar punya title bermutu, yang benar-benar bisa memberikan kualitas mutu layanan yang sesuai dengan standarnya BPJS Kesehatan saat itu. Be it itu FKTP maupun FKRTL, berarti FKTP salah satunya adalah klinik. Kalau Pak Taufik nih, sebagai pelaku sejarah transformasi Askes jadi BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak sih Pak Taufik gambarin chaos-nya dulu tuh gimana sih Pak, kira-kira gambarannya? Ya, betul sekali apa yang disampaikan Mbak Kanza tadi ya. Jadi mengenal dari proses transformasi pelayanan maupun pembiayaan dan pembayaran kesehatan ya pada waktu itu di Indonesia pada tahun 2024 itu rasanya kayak mimpi saja itu Mbak Kansa. Coba dibayangkan Mbak, di negara yang pelayanan kesehatannya pada saat itu didominasi oleh sistem pembiayaan atau sistem pelayanan yang tidak terstruktur, dengan pembiayaan fee for service, tidak mengenal jenjang pelayanan, kemudian juga pola pemilihan vaskes, ya asal ada vaskes ya sudah, ada pelayanan ya sudah bisa dilayani di sana dalam jangka waktu yang sekejap. Per 1 Januari 2014, sistem pelayanan dan sistem pembiayaannya langsung berubah menjadi sistem yang terstruktur,
yang dikenal dengan sebutan managed healthcare atau managed care. Lebih ribu lagi di saat-saat klinik menghadapi deadline akreditasi saat ini kan, jadi lebih riweh saat itu. Nah sekarang klinik pada riweh untuk akreditasi kan. Nah Mbak Khansa, saat itu ada 2 tantangan besar seperti yang Mbak Khansa sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah perubahan sistem pembayaran. Ya, dari sistem pembayaran Vivo Services, sekaligus sebenarnya tidak hanya sistem pembayaran aja yang berubah, sistem pembiayaannya pun jadi berubah. Nah, jadi pola Vivo Services itu menjadi prospective payment system. Jadi sistem pembayaran di depan atau ya kayak dibayar dengan pasti penyakit ini udah pasti sekian gitu. Jadi pola-polanya adalah pola kapitasi untuk vaskes primer atau FKTP dan kemudian CBGs untuk FKRTL. Nah, itu adalah tantangan yang luar biasa karena di situ mengubah perilaku dari fasilitas kesehatan, perilaku dari pembayar, perilaku dari peserta. Kalau Vivo Services tidak ada hal yang harus harus berubah. Apa yang diinginkan sepanjang punya duit, ayo minta pelayanan apa, ayo spesialis, subspesialis, dokter umum, oke. Nah, tapi dengan sistem pembayaran yang baru itu sudah menjadi berubah. Nah, kemudian yang kedua adalah sulitnya mencari provider yang memiliki mutu sesuai dengan standar minimal mutu vaskes. Nah, di situ Mbak. Nah, karena pengimplementasian managed care itu prasyaratnya harus mutu vaskes harus ada standar minimalnya. Nah, di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan kita menggunakan sistem klaim melalui INASIBIJIS tadi itu dan kapitasi untuk vaskes primernya atau FKTP. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang tidak underutilized. Jadi yang seharusnya diperiksa tidak diperiksa. Karena apa? Oh, pembayarannya kapitasi. Kalau bisa seminimal mungkin. Seminimal mungkin, iya. Gitu. Atau overutilize. Nah, itu kalau overutilize itu, wah biar klaimnya besar. Yang seharusnya tidak diperiksa, diperiksa aja. Nah, itu. Nah, semuanya ini kita harapkan semua agar mendapatkan dana kapitasi yang optimal. Nah, selain mencari mitra BPJS Kesehatan yang benar memenuhi persyaratan minimal tadi, Mbak Khansa, dan juga Mbak Zida, tergambar yang sebagaimana tergambar dalam format credentialing, itu tidak mudah. Dulu susah sekali menemukan provider yang bisa memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Namun, dengan terus berusaha dan beradaptasi, akhirnya kita bisa memulai mengatasi semua tantangan ini, Mbak Khansa. Oh ya, akhirnya sekarang sudah banyak lah ya kalau misalnya kita lihat dari data sebaran fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan pun juga klinik juga sudah semakin banyak ya Pak. Betul, dan sekarang kalau tidak lolos credentialing pasti tidak ditunjuk. Kalau zaman dulu tidak lolos credentialing tetap harus ditunjuk karena tidak ada fasilitas kesehatan lain yang ada di sana yang mampu memberikan sesuai dengan standar minimal yang dibuat oleh BPJS saat itu. Oh iya, berarti karena juga untuk meningkatkan akses ya butuh fasilitas supply side-nya ya. Berarti ya mau nggak mau harus dikontrak. Kalau sekarang kan sudah semakin oke karena syarat kredensial ini kan sekarang harus lolos akreditasi ya Pak ya. Betul. Betul. Nah ini sebetulnya inti dari diskusi kita ya. Nah tadi kembali lagi nih Pak Taufik, berarti kan kita sudah melewati masa-masa sulit itulah ya, susah mencari mitra provider yang memang benar-benar bermutu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, itu melalui proses credentialing.
Kalau yang sekarang sudah ada akreditasi. Akreditasi itu kan juga bebas kepentingan ya, karena kan ada surveyor yang pada akhirnya, menilai gitu ya, mutu layanan Ya, klinik seperti apa sesuai dengan standar di Kemenkes. ya, Tapi tadi kembali lagi masa-masa kritisnya itu kan sebetulnya 3 bulan setelah mendapatkan, sertifikat dari akreditasinya gitu, iya, dapat status kadang ya udah lupa gitu aja langsung sibuk dengan administratif klinik seperti apa, keriuhan di klinik seperti apa. Nah, ini kalau misalnya nih, if only, kalau misalnya akreditasi itu nggak wajib, kalau sekarang kan wajib berdasarkan Permenkes ya, wajib, mhm. nggak wajib nih akreditasi bukan suatu hal yang mandatory. Kira-kira kenapa sih pada akhirnya gitu ya, klinik itu harus akreditasi, kalau misalnya dia nggak wajib itu kenapa kenapa pada akhirnya akreditasi itu tetap harus meskipun dia bukan suatu kewajiban? Soalnya kayak kelihatan kelihatan ngoyo, kelihatan susah gitu kan, ngapain gitu kan akreditasi ya, Pak? Ya, ya, ya betul itu Mbak Hansa. Bahkan Mbak Hansa, bagi klinik, yang mengejar akreditasi hanya karena semata-mata untuk memenuhi kewajiban regulasi, entah bertujuan agar lancar pada saat mengurus perpanjangan izin operasional klinik nantinya, atau ada tujuan agar bisa ditunjuk oleh BPJS Kesehatan sebagai vaskes yang melayani JKN, ya. Nah, itu ya pada umumnya mereka hanya mendapatkan campek dan frustasi aja akhirnya, kalau Mmm, mereka tujuannya seperti itu. Persiapan akreditasinya pun mereka akhirnya seperti terpaksa dan setengah hati, sehingga hasil yang diraih menjadi ya tidak benar bagus. Beberapa di antaranya yang saya tahu dari lembaga-lembaga akreditasi, mereka gagal untuk mendapatkan sertifikat, akreditasi itu. Namun bagi mereka yang paham filosofi dari akreditasi, ya mereka bekerja keras dan bersemangat itu, yang riweh-riweh itu Mbak Kansa, mhm. untuk meraih akreditasi, ya mereka motivasi mereka itu bukan semata-mata untuk atau menjalani kewajiban, karena harus dituntut tadi. Tapi mereka meyakini bahwa pelayanan klinik yang, mereka layani harus lolos dari standar minimal layanan klinik yang bermutu tadi. Ketika klinik mendapatkan sertifikat akreditasi, berarti manajemen klinik dapat memastikan bahwa layanan kesehatan di klinik mereka itu telah memenuhi standar mutu dan tentunya memiliki daya saing yang tinggi. Mengapa demikian? Nah, Mbak, saya ini, Mbak Hansa, Mbak Sida ya, saya ingin menyampaikan, Mbak Hansa sama Mbak Sida udah dengar enggak, ternyata sudah ada survei ya, terkait persepsi masyarakat, terhadap akreditasi klinik. Ini penting loh bagi klinik, harus tahu itu survei masyarakat. Mmm. Ternyata hasil survei terkait persepsi masyarakat terhadap akreditasi klinik itu, ya, eee, itu hasilnya cukup menarik untuk kita cermati bersama. Berdasarkan data dari berbagai sumber, ya kita dapat melihat bagaimana pandangan masyarakat itu berkembang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, ya, saat itu lembaga survei nasional menemukan bahwa 65% masyarakat itu sudah paham, sudah Oh, mengetahui, maaf, sudah mengetahui loh, tentang kegiatan akreditasi klinik. Jadi jangan main-main, 65%, lebih dari mhm. separuh. Nah, jadi masyarakat kalau sudah tahu pasti memilih lah, kan gitu. Kemudian yang berikutnya, namun ini yang masih harus edukasi ke masyarakat, hanya 42% yang benar-benar memahami manfaat dari akreditasi tersebut. Ya, artinya ketika kita melakukan akreditasi, sebenarnya tujuannya adalah untuk menarik pelanggan, yaitu masyarakat, kan begitu. Kemudian ada lagi studi dari UI tahun 2020-an kalau nggak salah ya, memberikan wawasan yang lebih lanjut. Studi ini mengungkapkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi, itu ada kecenderungan lebih memilih berobat di klinik yang
telah terakreditasi. Nah, salah satu pertimbangan masyarakat yang kelas pendidikannya tinggi dan pendapatannya lebih tinggi itu adalah akreditasi loh. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, mereka pertimbangannya memang dari sisi menganggap bahwa yang terakreditasi itu tingkat mutunya lebih tinggi daripada yang belum terakreditasi. Nah, namun demikian masyarakat yang pendidikan dan pendapatannya lebih rendah itu memang lebih memilih yang belum terakreditasi. Karena apa? Biasanya alasan biaya. Untuk yang belum akreditasi biayanya lebih rendah. Nah, itu. Lalu di BPS juga pernah Mbak tahun 2021 ya menunjukkan tren yang semakin kuat bahwa 72,5% masyarakat ya udah tinggi sekali kan lebih memilih berobat ke klinik terakreditasi. Nah, 72,5%. Alasan utama adalah lebih kompeten dan fasilitasnya lebih lengkap. Nah, selain itu juga masyarakat yang pernah berobat di klinik akreditasi melaporkan bahwa tingkat kepuasannya tinggi kalau berobat di klinik yang sudah terakreditasi dibanding dengan yang belum terakreditasi. Jadi secara keseluruhan data-data ini menunjukkan bahwa akreditasi klinik itu semakin diakui oleh masyarakat sebagai indikator penting dari kualitas layanan kesehatan. Meskipun ada tantangan dalam hal biaya dan pemahaman, kecenderungan umum menunjukkan bahwa masyarakat akan lebih menghargai dan merasa lebih puas dengan layanan dari klinik yang telah terakreditasi tersebut. Begitu Mbak Khansa dan Mbak Zida. Sebenarnya kalau seandainya klinik itu mengetahui hal ini ya, mungkin mereka udah langsung buru-buru pengen segera akreditasi, nggak pakai dikejar-kejar atau dipaksa ya Pak? Iya, 72,5% loh Mbak Zida. Iya, siapa yang nggak mau? Banyak banget orang yang sudah melihat ke arah akreditasi. Iya, Tapi, iya. saya sempat baca-baca juga Pak mengenai akreditasi ini, kayaknya sepertinya kepentingan ada tujuan yang lebih tinggi itu, ada tujuan yang lebih, jauh lagi dari akreditasi ini, Iya. yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, gitu. Sepengetahuan saya berdasarkan dari apa yang disosialisasikan oleh pemerintah, memang akreditasi itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, ya kan? Iya. Sehingga ada yang namanya indikator nasional mutu khusus untuk klinik. Nah, di dalam indikator nasional mutu ini, pelayanan klinik itu mutunya diukur dengan 4 hal, yaitu kepatuhan dokter, perawat, bidan, apoteker, admin, dan lain-lain dalam menjaga kebersihan tangan. Tuh, sampai kebersihan tangan aja udah dijadikan indikator nasional mutu, padahal itu kan hal yang kecil banget ya, relatif Ya. kecil lah, mungkin kalau untuk orang awam kita yang bukan di bidang kesehatan, cuci tangan tuh ya udahlah gitu, kecil gitu, lumayan lah. Kecil tapi penting tuh. Iya, Tapi tapi itu penting penting sekali, itu. benar. Heeh. Mohon dimaklumi yang bukan orang kesehatan ini ya. Ya, Tapi ya. bagi saya yang bukan orang kesehatan tuh impresif gitu bahwa hal seperti cuci tangan itu diperhatikan gitu kan. Terus dan nggak cuma cuci tangan, yang selanjutnya mungkin kepatuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang harus terus menggunakan APD saat menjalankan aktivitas melayani pasien dan keluarga di klinik gitu kan. Itu juga menjadi salah satu indikator nasional mutu. Kenapa? Karena kepatuhan itu bisa membantu mencegah kesalahan fatal gitu. Misalnya kalau seandainya mau melakukan tindakan yang penting itu pertama harus melakukan identifikasi pasien terlebih dahulu untuk memastikan tindakan tersebut dilakukan kepada pasien yang tepat. Nah, itu kan juga bisa membantu menghindari kesalahan-kesalahan fatal dan membantu meningkatkan mutu pelayanan klinik. Terus kemudian ada juga indikator kepuasan pasien ya. Jadi tidak hanya itu, juga perlu ada indikator yang, itu juga perlu dilakukan survei terhadap, kepuasan pasien terhadap layanan di klinik tersebut, itu. Itu kan menjadi sesuatu yang apa ya, sangat membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan klinik gitu. Apalagi melakukan semua ini
dengan teliti dan konsisten itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Jadi kalau seandainya ada klinik yang mampu melakukan hal tersebut secara teliti dan konsisten, artinya layanannya pasti bagus. Oleh karena itu, akreditasi ini, semua ini ditujukan untuk memastikan kalau pasien akan menerima pelayanan yang terbaik yang dapat mereka terima, gitu kan. Kemudian selain itu, semua ini juga akan membantu melindungi hak pasien, gitu. Jadi klinik yang sudah terakreditasi dan melayani dan melaksanakan hal-hal yang harus dilaksanakan sebuah klinik terakreditasi, itu pasti akan melindungi hak pasien dengan baik, karena klinik tersebut akan menjalankan sistem-sistem yang menjamin keselamatan dan keamanan pasien, serta menghormati privasi dan martabat mereka. Sehingga pasien saat menerima perawatan di klinik yang terakreditasi, nggak perlu was-was, nggak perlu takut, data saya bocor nggak ya? Saya bakal dijuritin di TikTok nggak ya sama tenaga medisnya? Itu kan udah ada berapa kasus Udah itu orang banyak tiba-tiba. viral. Iya, ya. Ya, Iya, ya, jadi ya. jadi kalau seandainya sudah terakreditasi, semoga hal-hal tersebut tidak akan terjadi di klinik tersebut ya. Dan dengan begitu, di antaranya itu akan membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena yang pertama pelayanannya berkualitas, yang kedua kepentingan pasien dilindungi, gitu. Jadi masyarakat bisa lebih tenang, bisa lebih percaya kepada klinik yang sudah terakreditasi, gitu. Dan klinik yang bermutu ini juga nggak cuma meningkatkan, nggak cuma kepercayaannya lebih tinggi, tapi juga mendorong pasien-pasiennya untuk menggunakan layanan kesehatan promotif dan preventif, sehingga ya bukan sakit dulu baru diobatin gitu, tapi kalau bisa ya sehat-sehat lah Pak, sehat-sehat lah Bu, gitu kan. Jangan menunggu sakit dulu, tapi sudah mulai mencegah penyakit sehingga dapat mengurangi beban kita di kemudian hari, gitu kan. Jadi karena promotif preventif itu termasuk salah satu hal-hal yang didorong di dalam akreditasi itu. Jadi nggak perlu khawatir bahwa klinik ini itu ya udah biar dia sakit aja biar saya dapat duit banyak gitu kan. Waduh, udah nggak perlu khawatir gitu lagi kalau kliniknya udah terakreditasi harusnya ya. Dan yang terakhir, harapannya akreditasi ini. Nah, ini yang relevan kepada saya sebagai orang teknologi ya. Akreditasi ini akan membantu klinik untuk meningkatkan kualitas data kesehatan. Ya, jadi klinik-klinik ini yang saya senang banget melihatnya ini, klinik-klinik yang terakreditasi ini sudah mulai didorong untuk mengumpulkan dan melaporkan data kesehatan dengan sistematis dan akurat. Apa artinya? Artinya kita bisa memiliki data yang benar gitu. Kalau seandainya kita mau merencanakan kebijakan kesehatan, itu udah nggak berdasarkan feeling lagi Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada kebijakan aneh atau peraturan yang aneh, kita udah bisa nuntut, Bapak Ibu ini kenapa dibikin apa? Datanya tuh dari mana? Kenapa hal ini dilakukan? Gitu kan. Jadi udah nggak berdasarkan feeling atau bisikan-bisikan naluri dari orang-orang tertentu. Nah, jadi saya rasa dengan melihat semua ini, pemerintah tuh punya niat yang sangat baik untuk mendorong akreditasi ya. Karena dengan akreditasi yang didesain ini, harapannya udah jelas sekali bahwa tujuannya klinik itu bisa menerapkan sistem kesehatan yang lebih baik, aman, dan bisa dipercaya bagi seluruh masyarakat, gitu kan. Oke, iya. Ini menarik sih, Mbak Putri. Mbak Sida ini menarik banget sih, Mbak Putri, Mbak Sida. Mbak Sida ini menarik banget sih. Kenapa? Karena makanya bertalian gitu ya, kayak setali tiga uang penerapan enforcement untuk adanya RME, basicnya RME lah ya, kita rekam medis dengan elektronik, dengan adanya akreditasi gitu, karena mereka saling berkaitan ya, pun itu juga sama ada dalam pokok-pokok yang di indikator penilaian untuk akreditasi. Karena memang ya gimana kita mau meningkatkan kualitas data kesehatan kalau masa semuanya dibebankan sama SDM nakes ataupun SDM non nakes di klinik kerjaan udah sebegitu banyak, peserta yang jadi member gitu ya di kliniknya juga sudah begitu banyak, pekerjaan non medisnya juga sudah begitu banyak, ya memang saatnya sudah diambil alih memang ya inilah yang penting diambil alih sama teknologi sebetulnya. Tapi kita akan banyak diskusi nanti setelah ini. Cuman saya mau nambahin sedikit, kalau tadi itu ada poin pemerintah, sebetulnya ada pemangku kepentingan lain yang juga sangat-sangat punya kepentingan di sini. Kalau menurut saya, ini Pak Taufik juga pasti paham, karena kita sama-sama orang Askes ya, yang ini penting kenapa? Karena yang salah satu yang paling berkepentingan adalah pembayar sebetulnya. Pembayar ini termasuk di dalamnya ada BPJS Kesehatan, sebagai giants gitu ya untuk single payer di kita.
kemudian ada perusahaan askes komersial juga, asuransi kesehatan swasta, dan juga ada self insured juga tentunya. Mereka punya kepentingan besar di implementasi akreditasi ini. Kenapa? Karena saya bisa menyarikan mungkin ada 5 ya. Yang pertama, akreditasi itu Iya, akan membantu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ini tadi udah disebutkan, sama Pak Taufik dan juga Mbak Sida gitu ya. Jadi bagi pembayar ini tuh sangat penting karena ya mereka butuh butuh apa namanya, butuh jaminan kepastian gitu, jaminan kepastian bahwa peserta yang terdaftar di mereka, di BPJS Kesehatan, di Askeskom, kemudian di self insured, itu pasti mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Kalau tadi, hmm, disampaikan sama Pak Taufik sama Mbak Sida ya sesuai dengan INM, INM itu kan sebetulnya ada bahwa tujuan dari akreditasi yang paling utama gitu, kita ada indikator nasional mutu itu agar pasien itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang paling optimal sesuai dengan kebutuhannya dia dan juga memenuhi hak-hak pasien, kemudian juga harus sesuai dengan kebutuhan yang terkini, sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada saat ini dan sudah ter-update lah ya seperti itu. Jadi, ya bukan lagi sekarang yang kalau bahasa Pak Taufik nggak underutilize dan nggak overutilize, memang tepat gitu sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang terbaik. Yang kedua adalah akreditasi itu sebetulnya pasti mengurangi risiko fraud gitu, fraud penipuan gitu kan, fraud. Kenapa? Karena klinik yang terakreditasi itu kan harus punya manajemen transparansi yang bagus gitu. Mereka harus lebih accountable kan gitu kan dalam pengelolaan klaim yang diajukan gitu. Mau itu hmm, FKRPL maupun itu FKTP, karena FKTP kan juga ada yang non kapitasi yang klaim ya. iya, Jadi risiko fraud-nya itu pasti bisa diminimalisir kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pasti kalau akreditasi itu juga punya orientasi biaya. Jadi dimensinya itu bukan cuma dimensi mutu. Itu dimensi mutu mungkin, step yang pertama. Step yang selanjutnya pasti akan ada efisiensi biaya atau penghematan biaya gitu yang dilakukan di klinik. Karena klinik yang akreditasi itu pasti lebih efisien secara general gitu ya, secara umumnya gitu rata-ratanya dalam pengelolaan biaya mereka. Yang pada akhirnya kalau misalnya dampak yang lebih jauhnya itu pasti akan membantu pembayar, di hmm, BPJS Kesehatan, Askeskom, kemudian self insured untuk bisa mengelola anggaran mereka dengan lebih baik. Kemudian yang keempat ini sama halnya dengan pemerintah sih sebetulnya. Yang tadi udah disampaikan sama Mbak, Sida gitu. Akreditasi itu hmm, kan pasti meningkatkan kualitas data kesehatan gitu kan, dan ini bagi iya, pembayar juga penting. Jadi data kesehatan itu bukan cuma untuk internal klinik aja, bukan cuma untuk pemerintah aja. Kalau pemerintah kan tadi jatuhnya untuk data driven atau data powered, jadi evidence based policy kan yang digadang-gadang sekarang kan semuanya harus berdasarkan, evidence based itu dari data. Untuk data diolah jadi informasi yang benar-benar bisa bermanfaat untuk menetapkan keputusan sesuai dengan real jejaring agregat data yang mereka dapatkan seperti itu. Nah sama di pembayar pun itu juga dibutuhkan. Kenapa? Karena bagi pembayar itu mendapatkan data pelayanan kesehatan yang hmm, akurat itu penting untuk mereka itu bisa melakukan analisis yang lebih, akurat, lebih prudent, lebih hati-hati juga, karena kan untuk perencanaan premi juga harus lebih hati-hati kan untuk yang, ada asas untuk, kehati-hatian dalam menentukan premi ke depannya gitu. Jadi untuk analisis dan penetapan, premi atau iurannya itu juga pasti lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Kemudian yang kelima, akreditasi ini pasti meningkatkan kepuasan. Kalau awalnya kan hmm, saya sebelum dengar dari Pak Taufik ini mikir akreditasi itu kan kayaknya sebenarnya cuma buat pemerintah, buat pembayar, buat owner gitu ya, atau buat manajemen. Pasien tuh tahu atau enggak sih? Tapi ternyata tahu tadi ya. Jadi iya, mungkin, secara secara di superficialnya tahu, tapi untuk kedalamannya memang pasti perlu edukasi. Tapi yang menarik hmm, karena ternyata akreditasi itu bisa meningkatkan kepuasan peserta, mereka juga tahu gitu kan ya. Jadi peserta yang iya, menerima pelayanan berkualitas dari klinik terakreditasi itu kebanyakan cenderung lebih puas tadi yang disampaikan ya, hmm, 72,5% lebih puas gitu kan. iya, Dan ini nanti pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan mereka. Kalau tadi bahasa Mbak Putri, Mbak Sida, terus, Pak Taufik, itu pada akhirnya bisa meningkatkan daya saing, gitu. Kalau yang iya, kita tema kali ini kan gimana sih menjadikan akreditasi ini sebagai suatu hal hmm, yang bisa meningkatkan daya saing, membuat klinik ini iya, menjadi pilihan pertama dan utama bagi klinik, kayak gitu. Jadi, iya, kalau bagi pembayar menurut saya ini penting banget juga sih, nggak cuma buat pemerintah aja sebetulnya. iya, iya. Mbak Kansa, Iya, Pak? eee, berarti kalau, klinik sudah terakreditasi, tadi kan, eee, ada jaminan atau ada kemungkinan kecil, akan terjadi fraud di klinik yang sudah terakreditasi ya, Mbak, ya? Betul, lebih mengurangi Wah, fraud lah ya. ya karena itu pembayar pasti senanglah menunjuk klinik-klinik yang sudah terakreditasi. Paling tidak Betul. mereka, mereka terhindar dari bukan terhindar, ya bisa ditekanlah untuk kejadian fraud itu akan menjadi lebih
lebih Minimal. kecil ya. Jadi memang akreditasi itu harusnya kalau kita pahami, itu dampaknya luar biasa loh ya bagi klinik. Tapi masalahnya adalah seberapa banyak klinik-klinik kita yang di Indonesia ini yang paham itu dan kemudian menjalankan akreditasi sudah sesuai dengan kaidah-kaidah di akreditasi itu ya Mbak Hansa ya, Mbak Sida ya. Betul, betul. Nah, tadi Mbak Hansa udah nyinggung kan, bagi pemilik klinik sebenarnya ada manfaatnya loh untuk akreditasi. Yang selama ini saya dengar bisik-bisik dari kawan gitu ya, aduh ini udah klinik udah berat, hidupnya menghidupi berat, disuruh akreditasi lagi, kemudian harus gini, habis dah ini klinik saya bisa tutup. Padahal harusnya tidak berpikir seperti itu barangkali ya Mbak Hansa, Mbak Sida ya. Iya betul Pak. Ada sentimen seperti itu sih ya, beda-beda sih ya. Sebetulnya ada yang malah merasa ini, aduh ini udah beban administratif udah banyak, harus ngurusin ini lagi, belum lagi modal gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari akreditasi itu, ya pemilik klinik merasa senang, investor pun akan merasa senang. Ya, ini banyak sekali kita lihat beberapa di Indonesia, kita lihat investor masuk ke